Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Firdayanti, stambuk K241-19095. Saya dari kelas C, kelompok 6. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi dari percobaan 4, yaitu kalor uap air, di mana tujuannya adalah memahami konsep kalor uap. Yang kedua adalah memahami asas-asas perpindahan kalor. Yang ketiga adalah menjelaskan pengertian kalor uap. Yang keempat, menentukan benda yang melepaskan kalor dan menerima kalor. Yang kelima adalah menentukan uap dan air. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan teori singkat mengenai kalor uap air, yaitu adalah kalor penguapan suatu zat adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan oleh tiap suatu satuan massa zat cair ketika berubah menjadi uap pada titik didihnya. Pengukuran kalor penguapan ini menggunakan alat pemanas yang dapat memberikan jumlah tetap. Misalnya, alat pemanas listrik. Air yang diketahui masanya dibiarkan menguap pada titik didihnya dalam batasan waktu yang ditentukan. Dengan mengukur berapa massa air yang telah menjadi uap dan batas waktu tersebut, maka dapat dihitung berapa besar panas penguapan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama adalah konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Artinya, perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Contohnya, benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda dipanaskan. Misalnya, ketika memegang kembang api yang sedang dibakar. Terus yang kedua adalah konveksi. Konveksi itu adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Jika partikel berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, terjadilah konveksi. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas, udara atau angin. Nah, contohnya itu adalah gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan. Yang ketiga adalah radiasi. Radiasi itu adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara. Radiasi itu adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Radiasi ini juga biasanya disertai dengan cahaya. Contohnya, panas matahari sampai ke bumi walau melalui ruang hampa. Tubuh itu terasa hangat ketika berada di dekat sumber api dan meneteskan telur unggas dengan lampu. Saya mengambil secangkir kopi hangat sebagai contoh untuk perpindahan kalor ini, yang dimana secangkir kopi hangat itu memiliki suhu yang lebih tinggi pada ruangan bersuhu normal. Lama-kelamaan, suhu pada secangkir kopi teh ini akan turun karena panas akan menguap di dalam ruangan. Adanya uap dari kopi panas itu menunjukkan bahwa sedang terjadinya perpindahan panas dari cangkir kopi ke udara. Perpindahan uap panas dari secangkir kopi ke udara pada ruangan merupakan contoh peristiwa perpindahan kalor atau panas secara konveksi yang dapat kita temui di dalam kehidupan sehari-hari, di mana biasanya kita sering meminum atau menyeduh kopi sebagai minuman atau teh di pagi hari.